Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Mei Diana Yusuf, NPM 2022 14523 dari kelas R3D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai mata kuliah dari Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Ada beberapa poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada mengenai multikulturalisme, kemudian pluralisme, dan keragaman budaya, dan yang terakhir ada apa dampak dari ilmu pengetahuan teknologi. Berikut pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan multikulturalisme? Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan mengagungkan sebuah perbedaan terhadap budaya, seperti nilai, adat, suku, dan agama yang ada dalam suatu masyarakat. Konsep ini mencakup sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Konsep penghargaan multikultural sangat menghargai satu sama lain dalam perbedaan ras, adat, suku, agama, saling menghormati dan saling menghargai, bentuk kita saling satu sama saling melengkapi. Konsep pemahaman adalah bentuk bagaimana kita saling memahami antara satu sama lain dan memahami walaupun mengalami sebuah perbedaan. Apa sih ciri-ciri dari masyarakat multikulturalisme? Di dalam multikulturalisme itu ada beberapa ciri-ciri dari masyarakat tersebut. Yang pertama adalah ciri fisik, yang dimana ciri fisik ini terlihat dari ras, kemudian dari keturunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada ciri sosial, di mana di dalam pembentukan ciri sosial itu adalah pembentukan sebuah kelompok sosial yang kemudian berkembang dan membentuk suatu status sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ciri budaya, di mana ciri budaya itu setiap daerah memiliki budaya yang sangat berbeda dan sangat beragam, yang pastinya memiliki ciri khas tersendiri bagi budaya tersebut. Yang keempat ada ciri agama. Agama yang dianut di masyarakat multikultural ini seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Seberapa pentingkah multikulturalisme di negara Indonesia? Yang perlu kita ingat bahwa multikulturalisme sangatlah penting di negara Indonesia, yang dimana harus dijunjung tinggi nilai tersebut karena Indonesia banyak sekali keberagaman di dalamnya, yang terdiri dari 16.771 pulau, kemudian ada 272.229 sekian penduduk, dan bahasa sekitar 801 bahasa di negara Indonesia, dan terdiri 1.340 suku bangsa. Kita tahu bahwa negara Indonesia banyak sekali keragaman. Dan bagaimana sih cara menghadapi keragaman yang ada di negeri ini? Berbicara mengenai keberagaman, negeri tercinta ini sangatlah banyak keberagaman, dan kita sebagai masyarakat harus menghadapi keberagaman itu. Salah satunya adalah kita sebagai masyarakat memiliki pemikiran yang open-minded, yang dimana pemikiran yang terbuka dalam hal apapun dan memberikan keputusan yang bijak. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai masyarakat harus mendorong sebuah perbedaan demi kemajuan negeri ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,
yang dimana ini sangatlah penting dalam menghadapi Indonesia agar bersatu. Multikulturalisme itu ada beberapa jenis dan hal ini perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Yuk simak penjelasannya. Jenis multikulturalisme adalah masyarakat isolasi itu cenderung menjalankan kehidupan mereka secara otonom. Meskipun mereka menerima sebuah keragaman, namun kelompok tersebut berusaha mempertahankan budayanya secara terpisah dari masyarakat luar. Jenis multikulturalisme akomodatif, di mana bentuk ini terjadi pada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki dominasi untuk membuat biasanya masyarakat mayoritas atau dominan ini memberikan sebuah kebebasan kepada kaum minoritas. Kalian tahu nggak sih perbedaan antara pluralisme dan multikulturalisme? Berikut penjelasan. Pluralisme itu merupakan salah satu hal yang terkait dengan multikulturalisme karena pluralisme merupakan bagian dari multikulturalisme dan pluralisme itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan karena saling terkaitan. Pluralisme itu mengacu pada kemajemukan dan keberagaman budaya, kecarian, tradisi, dan agama dalam suatu masyarakat. Dan pluralisme bukanlah suatu yang given, tetapi merupakan suatu proses yang mencakup beberapa aspek. Mulai dari pekerjaan, adat, suku, agama, dan sebagainya. Kita tahu bahwa negara Indonesia banyak sekali keragaman. Dan bagaimana sih cara menghadapi keragaman yang ada di negeri ini? Kenapa sih negara Indonesia banyak sekali keberagaman? Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keberagaman di Indonesia itu terjadi karena adanya lebih dari 300 kelompok suku yang mencakup sekitar 1.340 suku bangsa. Dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Salah satunya adalah agama dan kepercayaan. Di mana agama itu salah satu hal yang tidak bisa lepas atau tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan pemerintah menetapkan Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Kemudian ada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang diberlakukan kuat dan terintegritas dengan kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan namanya teknologi. Jadi teknologi itu merupakan keseluruhan atau sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia itu dimulai dengan perubahan sumber daya alam yang menjadi sebuah alat sederhana untuk membantu keberlangsungan kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memang sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia, memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang dimana iptek dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan inovasi baru yang mendukung pertumbuhan dalam ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa dampak dari penggunaan ilmu pengetahuan teknologi saat ini? Namun perlu kita ingat bahwa kemajuan iptek itu juga memberikan dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan iptek untuk tujuan yang merugikan. Contohnya adalah pengembangan senjata pemusnah massal, kemudian teknologi yang merugikan lingkungan, atau kegiatan ilmiah yang dapat membahayakan manusia. Kemudian yang kedua ada pelanggaran etika dalam penelitian. Contohnya adalah praktik penelitian yang melibatkan ketidakjujuran, plagiarisme, atau pelanggaran etika dalam pengujian manusia ataupun hewan.
Yang ketiga, tentang penyalahgunaan informasi, yang dimana pemanfaat teknologi, informasi, dan komunikasi untuk tujuan penipuan, kemudian pencurian identitas atau menyebarkan informasi palsu dan sangat merugikan masyarakat. Itu dia pembahasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.